Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Novitasari, NIM 81 dari kelas Aksya 6C. Saya di sini dari kelompok 2 yang akan membahas tentang performance based budgeting. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian performance based budgeting. Anggaran dapat diimplementasikan sebagai paket pernyataan pemikiran atau perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik yang berisi program dan kegiatan atau jumlah dana yang diperoleh, yang merupakan penerimaan atau pendapatan, dan dibutuhkan suatu pengeluaran atau belanja dalam rangka mencapai tujuan organisasi publik. Penganggaran atau budgeting sendiri merupakan aktivitas pengelolaan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Jadi performance based budgeting adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Ciri utama dari performance based budgeting adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan atau input dan hasil yang diharapkan atau outcomes, sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisien kegiatan tersebut. Yang kedua, dasar hukum dari performance based budgeting ada 8. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 yang berisi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berisi yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 /PMK 02/2016 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga dan pengesahan daftar isi pengesahan anggaran. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 /PMK 02/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 /PMK 02/2016 tentang tata cara revisi anggaran tahun 2016. Yang terakhir, nomor 8, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu saya akan menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi performance based budgeting. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi performance based budgeting, diantaranya yang pertama,
faktor organisasi. Faktor organisasi ini sendiri bisa mempengaruhi beberapa di antaranya ketiadaan kepemimpinan atau leadership yang konsisten. Yang kedua, ketiadaan kesepakatan mengenai tujuan reformasi. Yang keempat, ketiadaan sistem dan yang mempengaruhi pencatatan atau perekaman. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor teknis atau proses yang dapat disebutkan beberapa di antaranya pendefinisian program yang tidak tepat atau memadai. Yang kedua, struktur program dan anggaran dalam performance based budgeting tidak selalu bisa langsung diterjemahkan dalam struktur anggaran dan pembendaharaan. Lalu yang ketiga, indikator atau ukuran kinerja yang tidak tepat dan berimbang. Yang keempat, data mengenai kinerja yang tidak tepat dan berimbang. Yang kelima, data mengenai kinerja yang tidak reliable. Yang keenam, masalah-masalah dalam pemberian insentif berdasarkan kinerja. Yang ketujuh, dukungan anggota parlemen. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.